semenjak masuk final, Ya. mereka itu benar-benar ngedrop. Benar-benar drop banget Kroasia ini. Maroko apakah bisa jadi kuda hitam, Coach? Oh bisa, bisa banget. Maka dari itu Kroasia sama Belgia ini nggak boleh meremehkan Maroko. Tidak ada satu orang di dunia pun kecuali orang Kanada yang memfavoritkan Kanada lolos ke grup berikutnya. Oke. Kenapa sih Belgia negara kecil banget nih? Iya. Negara kecil banget kok mempunyai stok pemain yang demikian hebat-hebat. Apa penyebabnya? Akademi ya. Ya, kembali jumpa dalam acara kami membahas bola, terutama memberikan pembekalan untuk para penggemar bola karena Piala Dunia akan berlangsung kurang dari 1 bulan lagi dan kita sekarang akan membahas grup F ya bersama partner kesayangan gue yang lagi happy ya. Welcome back, Coach. Thank you. Pegang Belanda nih. Dia apapun kejuarannya ada Belanda, dia bela Belanda. Harus itu, wajib itu. Godverdomme. Oke, namun sebelum kita ngebahas, kita ada giveaway dari Next Parabola berupa 1 voucher senilai Rp799.000. Dengan voucher ini tentunya Anda bisa nonton World Cup Qatar 2022 dan channel-channel lain seperti BBC, Discovery, MTV, dan masih banyak lagi yang lain. Caranya gampang. Kalian atau Anda tinggal jawab pertanyaan ini. Siapa pemilik gelar terbanyak Piala Dunia sejauh ini? Negara mana maksud saya? Segera kirim jawaban kamu via DM IG R66 Media beserta data diri kamu. Namun pastikan dulu kamu sudah follow akun IG dan Twitter Next Parabola _TV dan tentunya akun R66 Media ya. Pemenangnya akan diumumkan di next episode dari Qatar 66. Buruan kirim. Coach, gimana Coach? Kita sudah grup A, grup B, grup C, grup D, grup E udah. Hari ini kita akan membahas grup F. Grup F ini agak-agak seru ya. Ada Belgia. Ini salah satu grup yang cukup seru karena kalau kita lihat Belgia itu kekuatannya menurun. Enggak, kalau gue bilang menurun. Dibanding sebelumnya? Dibanding 4 tahun yang lalu. Pernah nomor 1 rankingnya ya? Iya. Sekarang udah nomor 2, nomor 3. Hanya rank tapi ntar lama-lama juga menurun. Kroasia yang jadi runner up finalis 4 tahun lalu. Itu juga menurun. Belgia nomor 3. Iya. Semifinalis. Iya. Itu jadi kedua tim kuat di atasnya ini secara kualitas menurun. Nah, Maroko kalau gue bilang sekarang lumayan. Bisa jadi kuda hitam kah? Bisa, definitely bisa. Terakhir Kanada itu nggak bisa diremehkan karena mereka itu juara grup bersama Meksiko dan Amerika. Yang jelas lebih kuat dari Amerika Serikat lah ya. Ya, lebih kuat daripada Amerika Serikat dan lebih kuat daripada tim-tim sebelumnya. Dia punya Davis, McKennie ada di situ. McKennie itu Amerika. Davisnya Bayern Munchen ada di situ dan nggak terlalu banyak pemain bintang, tapi somehow tim ini bisa memberi kejutan. Jadi grup ini salah satu grup yang cukup kuat. Dan kita tidak bisa memprediksi siapa akan maju ke babak selanjutnya. Ya, memang di atas kertas Belgia Kroasia, tapi feeling gue justru ketemu Kanada ini nggak bisa diremehkan. Eventually Maroko ini punya banyak pemain yang main di Eropa, terutama di Prancis. Ashraf Hakimi main di sana, Hakim Ziyech, sama Mazraoui main di situ. Jadi ini tim pun baru ganti pelatihnya. Sekarang yang ngelatih adalah orang Maroko sendiri, bukan Halilovic. Itu dipecat. Jadi ya ini nggak bisa diremehkan juga. Coach, kita mulai satu persatu. Kita mulai dulu dari yang dianggap paling peringkat FIFA-nya paling tinggi yaitu Belgia. Ya kita lihat dulu. Belgia coachnya ini dia Roberto Martinez. Ya. Ini orang Spanyol ternyata coach ya. Ya, dan kemudian pemainnya ini pemain terbaik dunia saya pikir. Ya, kalau kita bicara pemain itu memang terbaik di dunia, tapi kita Kevin juga De Bruyne, tahu 4 tahun yang lalu di mana mereka pada peaknya
yang nggak perform juga. Ya rank 3 oke lah, nggak jelek, tapi semua orang berekspektasi dengan Hazard, De Bruyne yang lagi Ada Thibaut Courtois ya. Courtois yang lagi usianya lagi bagus, Ada lagi Lukaku peaknya, itu nggak masuk final pun tidak. Nah sementara tim ini sudah secara usia menurun, bahkan 3 center back-nya yang selalu diandelin kan Vermaelen, Vertonghen sama Alderweireld itu juga semua udah menurun semua karena Aging ya tim ini ya. Aging, dan generasi barunya itu nggak terlalu bagus. Ya pemain-pemainnya Milan lah itu Selemaker, Keita Lara, dan ya banyak pemain yang nggak bagus lah. Strikernya itu banyak. Dari Batshuayi, Lukaku, terus yang bekas striker si Liverpool. Mereka punya banyak striker, cuman kualitasnya so-so aja. Coach, gue mau tanya nih, nyimpang dikit. Kenapa sih Belgia negara kecil banget nih? Iya. Negara kecil banget kok mempunyai stok pemainnya demikian hebat-hebat. Apa penyebabnya? Akademi ya. Akademi, padahal liganya itu Liganya kan nggak hebat-hebat banget juga masih kan? jauh di bawah Belanda. Tapi terutama akademinya bagus, sehingga banyak pemain berbakat, tapi setelah usia masuk ke 20 udah pada pindah-pindah semua. Iya, dan mereka mentasnya justru di liga-liga utama Eropa ya? Ya, pemain kayak Kevin De Bruyne lah, Hazard di masa prime-nya kan juga luar biasa perannya. Lukaku ya? Lukaku juga sekarang di Inter juga tetap punya peran bagus. Banyak pemain yang mereka miliki yang 4 tahun yang lalu bermain di klub-klub besar. Ya. Tapi sekarang nggak. This is not Belgia yang generasinya Kompany. Vincent Kompany ya. Iya. Dulu nggak usah dulu amat lah. 4 tahun yang lalu masih jauh lebih bagus daripada sekarang. Tapi ya kembali lagi sepak bola ini kan bukan hanya perkumpulan pemain hebat, tapi as a team. Di Nation League aja baru aja dibantai sama Belanda berapa home loh. Itu disikat, padahal Belanda untuk gue kan tim mediocre aja. Tapi justru ini kekuatan yang menurun ini membuat grup F ini akan lebih rame. Lebih rame. Ya. Coach, kenapa ya? Kita tahu bahwa prestasi mereka secara internasional tidak bagus, ya kan? Kok di FIFA itu sempat ranking 1 ya Belgia? Karena mereka banyak melakukan pertandingan lawan tim yang bawah dan mereka menang. Friendly juga, jadi mereka mengumpulkan poin banyak. Maka dari itu gue selalu bilang, rank FIFA ini sama sekali tidak menggambarkan kekuatan bisa, yang sebenarnya. Betul, nggak bisa jadi parameter. That's why gue bingung, PSSI demen banget ketemu tim-tim kecil hanya untuk cari poin. Kemarin lawan Curaçao top dong. Iya, Curaçao nggak top. Curaçao tapi ranking 80-an, bro. Ini gue jelasin, Curaçao itu sama sekali nggak top. Mereka ranking 80 karena di Karibian itu lebih parah lagi. Pemain Curaçao itu pemain timnas Belanda KW3. Yang nggak kepilih di timnas Belanda, mereka ke Curaçao. Benar-benar. Jadi ini alasannya kenapa ranking FIFA itu kecil, itu tidak menggambarkan kekuatan. Itu tergantung di region mana dia. Iya. Bertanding lawan siapa aja. Betul. Kalau menangnya banyak ya baguslah. Poinnya terkumpul, betul. Iya, saya bingung tuh. Curaçao itu saya nggak pernah. Saya dengan cukup banyak trivia tahu, bro. Ternyata ini memang negara baru. Saya nggak tahu loh. Saya pikir nama coklat tuh Curaçao. Dan begitu saya googling, ini negara kaya banget, Pak. Iya. Kaya banget karena dia itu punya kilang minyak. Dia kan dekat Venezuela. Betul. Venezuela itu salah satu penghasil minyak tertinggi. Ya, penghasil minyak yang salah satu terbesar. Nggak bisa dia suling semua, kilang semua, dan yang bikin kilangnya itu adalah di Curaçao. Ya. Kaya. Jadi gini, gue jelaskan dikit. Curaçao ini mantan jajahan Belanda. Sampai sekarang protektoratnya Belanda. Protektorat. Cuma mereka sekarang udah independen. Iya. Jadi yang disebut Nederlands Antillen itu Curaçao, Aruba, sama ABC lah. Curaçao, Aruba. Curaçao C-nya ya. B-nya lupa ya. Belize, Benin. Bukan. Lupa. Iyalah gitulah ya. Curaçao-nya ini, jadi 3 island ini itu diberi kesempatan untuk merdeka. Mereka nggak mau. Yang mau cuman Curaçao, tapi tetap di bawah protektor Belanda. Ya. Protektor Belanda. Sehingga memang di Curaçao itu banyak orang Belanda. Oh iya. Banyak yang tinggal di situ. Maka dari itu pemain dari Curaçao
70-80% bermain di Belanda ya? Bermain di Belanda, tapi lower division. Oke. Maka dari itu gue bilang ini kayak timnas Belanda tapi KW3. Dan gue masih gue nggak nonton waktu lawan Indonesia, tapi gue baca nama-namanya itu very familiar semua. Yang gue tahu, oh ini bekas klub ini bekas Utrecht, bekas RKC, bekas itu tak tahu semua gue. Tapi mainnya lumayan bagus ya, dan PSSI kemarin timnas kita menang ya, lumayan. Bukan main bagus, rankingnya bagus. Dia berada di ranking 80-an kan. 85 ya. apa ya. Kalau dia berada dia geografinya berada di Asia, nggak bakalan dapat 85 itu. Jamin itu ya? Jamin. Jadi untuk gue sih PSSI nggak perlu cari poin untuk bisa naik ranking. Nggak. Yang PSSI butuhkan adalah cari jam terbang untuk pemainnya. Dan memperbaikin iklim kompetisi dan pembinaan sejak dini. Betul. Ya. Ini kalimat penghibur diri karena negara sebesar Indonesia, negara dengan penduduk penggemar bola terbanyak dunia, rankingnya di atas 100. Gitu, Coach. 150-an. Ya. Ya Allah. Gitu. Oke, kita tinggalin. Kita ke negara kedua, Kroasia, yang merupakan finalis atau runner-up Piala Dunia 4 tahun lalu. Ya, jadi Luka Modric tetap ya. Luka Modric tetap. Rakitic kalau nggak salah masih. Cuman semenjak mereka pensiun itu ditinggalkan, gue lupa namanya, itu kiper. Kipernya itu bagus banget. Sama striker, Mandzukic sudah nggak main lagi. Mandzukic nggak lagi. Jadi, jadi sisa lainnya itu banyak pemain tua. Banyak pemain tua. Lagi-lagi persoalan kayak Belgia nih, aging juga ya? Aging juga. Dan semenjak masuk final, mereka itu benar-benar ngedrop. Benar-benar drop banget Kroasia ini. Terus tahun lalu lah, pelan-pelan mereka bangkit sehingga bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ini bukan tim yang kita kenal 4 tahun yang lalu. Maka dari itu gue bilang, jangan lihat hanya di atas kertas. Maroko yang nggak begitu terkenal, jarang ikut Piala Dunia. Tapi Kroasia, Belgia yang sudah tua, itu akan harus mereka harus kerja keras kalau mau menang lawan Maroko. Jadi ini grup seru nih ya. Grup ini grup seru. Salah satu grup seru karena kalau gue lihat dari semua grup yang ada A sampai H, itu bisa bilang cukup imbang. Selalu ada satu yang benar-benar kuat, terus kedua oke lah, nggak ada yang benar-benar kejutan. Tapi grup ini grup seru. Ya, oke. Ivan Perisic ya, tua juga. Kovacic. Kovacic itu kalau nggak salah Serbia. Jadi semua itu benar-benar tua. Yang muda itu belum kelihatan. Sorry. Oke. Baik, kita akan lihat ya bagaimana penampilan grup-grup tua. Kenapa sih orang-orang tua dikumpulin? Ini kayak jas hari aja. Tapi kita tua lucu lah ya. Oke. Negara berikutnya, negara Afrika, yaitu Maroko, yang dulu melahirkan banyak sekali legend-legend dalam dunia sepak bola. Dulu ada Rabah Majer segala macam ya. Dan sekarang mereka pun banyak sekali pemain-pemain. Rabah Majer itu Aljazair, sorry. Jadi dulu ada pemain Maroko ya. Dan ini juga mereka Hakim Ziyech, siapa lagi coach? Mazraoui, Hakimi. Ada beberapa pemain yang banyak main di Liga Prancis. Nah, karena mereka dulu jajahan Prancis ya? Ya, yang penting itu adalah bahwa pelatihnya itu sekarang pelatih lokal. Jadi pelatih lokal yang sudah tahu budayanya. Walid ya? Cuman ini gue kasih sebuah cerita ya. Dari dulu pemain Maroko itu banyak yang berasal dari Belanda. Oke? Sebelum Ziyech dan Mazraoui yang sekarang. Jauh sebelum itu banyak yang main di Liga Belanda. Maroko yang lahir di Belanda. Yang memilih Maroko bukan timnas. Karena peluang untuk masuk ke timnas Maroko itu lebih besar daripada masuk timnas Belanda. Yang timnas Belanda itu kan yang dikenal itu kan si Khalid Boularus. Zamannya Van Basten yang ngelatih. Terus Ibrahim Afellay. Mereka pilih timnas Belanda. Karena mereka tahu bahwa ya gue akan sering main karena kualitasnya. Nah, sementara yang di bawah itu lebih pilih ke Maroko karena peluangnya untuk bermain lebih besar daripada kalau seandainya mereka timnas Belanda. Satu. Kedua,
pemain-pemain ini itu semua lahir di Belanda. Oke. Mereka itu nggak tahu banyak soal Maroko. Artinya mereka itu dari suku Berber, yang bahasa Berber, yang dididik dengan Berber. Sementara Maroko itu lebih influence Arabnya sekarang lebih besar lah. Iya. Jadi gue baca sebuah interview dengan salah satu pemain dulu, generasi yang dulu. Mereka masuk timnas, nggak bisa ngomong sama teman-temannya. Karena mereka hanya bisa Berber. Nah, Berber itu lebih bisa dibilang suku, kalau nggak salah ya, itu yang dari pegunungan. Yang orang tuanya generasi pertama, kedua, itu diminta untuk ke Eropa Barat, ke Perancis, ke Belanda, untuk bekerja di sana. Sehingga mereka mengajarkan kepada anak cucunya ya budaya yang mereka tahu, budaya Berber yang beda dengan Maroko. Nah, di situ mereka kesulitan. Nah, pertanyaan gue kan sekarang, apakah pelatih baru ini bisa menyatukan dengan Maroko yang ibarat tidak pernah tinggal di Maroko, lahir tidak di Maroko, tinggal tidak di Maroko, bermain tidak pernah di Maroko. Hanya karena orang tuanya Maroko, mereka bisa memperkuat Maroko. Ya. Nah, kalau seandainya pelatih barunya ini bisa menyatukan antara budaya yang berbeda dari pemain yang satu nationality, ini bisa bagus. Kita nggak bisa ngejudge karena this coach si Walid Regraoui ini baru jadi pelatih baru tahun ini di bulan Agustus. Jadi kita nggak bisa. Tapi dia menggantikan pelatih sebelumnya. Ya, Halilovic sebelumnya. Nah, Halilovic ini ribut sama Mazraoui sama Ziyech. Akhirnya Ziyech mengatakan pensiun. Sebenarnya dia itu nggak mau pensiun karena gue tahu dia itu cinta banget sama Maroko. Cuman the problem is dia diminta lagi untuk gabung. Ya. Nah, sementara Mazraoui udah gabung, itu di bawah Halilovic sudah kembali bagus. Sekarang diminta lagi untuk gabung, ya kita lihat apakah cocok dengan pemain lainnya atau pelatih yang baru, kita nggak tahu. Tapi ini menarik ya. Ya, ya. Jadi kita juga satu kekuatan yang tidak bisa ditebak ya. Ya. Apalagi di situ cuman bersaing dengan Kanada ya. Dengan Yang nggak bisa ditebak ya dua tim itu, Maroko dan Kanada. Kalau Kroasia minimal kita kira-kira tahu cara bermain gimana. Apalagi Belgia, semua kita tahu lah. Tapi kalau orang lain tahu kan ibarat ekspektasi juga tinggi. Maroko, Kanada kan nggak ada ekspektasi. Oke. Ya dong. Nggak ada. Nah, dan kita juga tahu bahwa tim yang ekspektasi tidak memiliki beban yang luar biasa bisa tampil lebih lepas. Karena kalau it happen, kalau lawan Belgia, Kroasia nggak ada masalah. Iya, pantas. Tapi kalau mereka bisa nggak usah menang, seri aja. Itu udah luar biasa. Dan itu di Piala Dunia terjadi yang begitu-gitu ya. Sering. Muncul-muncul. Saya pikir Maroko apakah bisa jadi kuda hitam, Coach? Oh, bisa. Bisa banget. Maka dari itu Kroasia sama Belgia ini nggak boleh meremehkan Maroko. Oke. Kanada. Jelas inilah negara yang tidak football banget, tidak soccer banget. Karena gue tahu, Coach baru pulang dari Kanada ya? Ya. Olahraga nomor 1 itu adalah hoki es. Ya, betul. Olahraga nomor 1 adalah hoki es. Tapi habis itu sepak bola ternyata loh. Oh, ternyata udah mulai naik? Iya, gue juga tanya, gue juga kaget. Yang lucu itu, gue waktu di Toronto, gue lewat highway kan. Lewat highway dari Niagara ke pusat, terus gue lihat ada stadion penuh. Stadion penuh, gue bilang, wah ini paling baseball atau apalah. Ternyata sepak bola. Karena lu di Toronto, bro. Iya, karena di papan ditunjukkan sepak bola, replaynya sebuah adegan sepak bola. Pas gue cek di live score, ternyata FC Toronto lawan Inter Miami. Nah, di Toronto itu ada si Insigne main di situ. Dan Inter Miami si pemain Argentina itu yang gendut siapa itu yang mau Higuain. Iya, Higuain main di situ. Ini kan klub miliknya David Beckham. Iya, Higuain main. Ada dua pemain mantan Eropa lah ya. Iya, betul. Jadi pas gue tanya temen gue yang di Kanada, Gonzalo Higuain. Gue tanya temen gue yang tinggal di Montreal, dia bilang iya ice hockey nomor 1. Tapi kedua itu ternyata sepak bola. Wah,
Saya kaget tuh ya. Iya, iya. Dan gue juga kaget. Dan stadionnya itu lucu. Jadi tribun yang panjang sama di belakang gawang itu cuma 3 sisi. Yang sisi keempat kosong. Kalau kita kenal stadion di mana-mana pun gue pergi stadion itu yang 4 sisi kan. Ya. 2 di belakang gawang, 2 di samping. Oke. Ini cuma 2 di samping, 1 di belakang gawang. Dan ternyata di Montreal pun demikian. 2 sisi ada 1 yang kosong. 2 sisi gimana sih? Oh, Dua sisi panjang sama 1 di belakang gawang, 1 kosong. Jadi nggak ada apa-apa, orang bisa ngelihat. Maka dari itu gue pas naik bis Toronto, gue lihat, loh ini ada pertandingan bola, stadionnya kecil, paling kapasitas 15.000 tuh, tapi full, bener-bener full. Maka dari itu gue dari highway gue bisa lihat, loh ini justru yang gue lihat stadionnya. Kok stadion cuma 3 sisi, bukan 1 sisi. Oke. Mungkin Januari saya akan ke Kanada juga. Pasti ke Toronto, bro. Saya tahu Toronto dulu punya klub basket top banget namanya Toronto Raptors ya. Oke, dan kita akan bahas klub terakhir menurut Coach adalah Kanada. Yang tadi ya, ini klub terakhir dengan Alphonso Davies ya. Dan beberapa pemain, ya nggak banyak lah pemain-pemain dia ya yang berada di liga-liga Eropa, Coach. Ya betul sekali. Justru tim-tim kayak gini tampil lepas. Tidak ada satu orang di dunia pun kecuali orang Kanada yang memfavoritkan Kanada lolos ke grup berikutnya. Oke. Tapi kita juga tahu 4 tahun yang lalu di mana Korea bisa mengalahkan Jerman. Ya, walaupun dua-dua nggak lolos ke grup berikutnya. Cuman ya tim-tim kayak gini nggak bisa diremehkan. Oke, baik itu dia. Dan kalau menurut Coach dari 4 ini siapa yang paling berpeluang, Coach? Ya Belgia. Belgia pasti. Ya. Nextnya sih antara Maroko atau Kroasia. Ya, karena Kroasia itu benar-benar menurun. Hanya sekarang ya, gue juga nggak tahu gue pernah lihat Maroko yang sekarang ya itu di Piala Afrika. Dan itu temponya lambat banget. Cuman itu kan di bawah pelatih yang lama. Jadi we cannot judge. Oke, Coach, kita akan bahas juga nih. Ini ada satu kita sebutnya kutukan ya, kutukan Piala Dunia. Jadi sejak tahun 2002 ya, dia juara bertahan itu selalu gagal lolos dari babak penyisihan tuh, Coach. Ya. Waktu itu karena Prancis ya yang datang jadi juara 98 2002 ya, dia kalah ya dalam laga pembuka dari Senegal dan juga tidak lolos fase grup. Dan ini berulang ya sampai 2018 Jerman juara juga gagal kalah dengan Korsel yang juga yang waktu itu dilatih oleh Sinteyong ya. Mungkin Coach punya catatan-catatan lain? Ya, nggak tahu ya. Gue sih nggak begitu percaya gitu-gituan ya. Cuman memang faktanya itu terjadi. Spanyol yang nggak lolos grup dibantai Belanda 1-5 2014. Oke. Mereka 2010 juara yang ketemu dengan Belanda juga di final. Oke. Tapi memang ini kutukan ini gue nggak tahu berlanjut atau nggak. Cuman I don't think Perancis ini kan nggak masuk grup yang berat-berat amat. Jadi harusnya sih nggak. Harusnya sekarang kutukan ini apa ya? Mungkin nggak selalu menang. Ya. Tapi feeling gue sih Perancis tetap lolos. Italia juga pernah juara bertahan tidak lolos juga, bro. Ya. 2010 ya. Ya, jadi ini udah berturut-turut nih. 2010 itu di Absel ya. Kalah dengan Paraguay. Ya. Kalah dengan Selandia Baru, kalah bersaing juga dengan Slovakia. Ya, jadi kita akan berandai-andai ini Perancis. Perancis seperti kata Coach, saya malah memfavoritkan Perancis sebagai juara dengan line up penyerangnya aja menyeramkan ya. Ada Benzema, ya kan, ada Mbappe. Ada Mbappe, wow, ada Olivier Giroud, masih keren gitu ya. Griezmann. Masih ada Griezmann, jadi keren banget. Di belakang masih ada Pogba ya, kalau dia sembuh ya, dan kiper juga salah satu yang terbaik ya. Jadi ya, tapi kita juga lihat pemain nama-nama yang Anda sebut 4 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh. Nggak tahun lalu. Piala Eropa ya? Tahun lalu Piala Eropa nggak perform juga. Ya. Jadi itu hanya di atas kertas, tapi untuk menjadi tim itu banyak ego justru gue bilang. Ya. Gue nggak yakin Deschamps bisa
bisa ya contoh Mbappe lah. Mbappe ini kan kita kenal pemain yang egonya gede banget. Iya. Pogba egonya gede. Jadi I don't know. Gue sih nggak favoritkan Prancis ya, tapi juara grup sih harusnya bisa lolos. Kalau nggak lolos itu pasti dipecat itu Deschamps. Iyalah, udah tim besarnya juga lah kali. Ya. Dia Deschamps. Ya. Jadi tetap Belanda. Oh iya dong. Ayak aja hancur. Belanda itu akan jadi kuda hitam. Kita lihat. Oke, Coach, jadi oh ya, awan kayaknya ini kita harus berterima kasih kepada Next Parabola sebelum kita melanjutkan pembahasan Coach ya. Silakan Coach. Ya. Nah, buat kalian semua yang doyan nonton bola, wajib banget beli Next Parabola nih. Ya. Kenapa? Next Parabola menayangkan siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, English Premier League yang sudah dimulai, Champions League, European League, NBA, dan F1. Plus masih banyak yang lain lagi. Next Parabola juga memiliki tayangan TV nasional lengkap berikut dengan tayangan anak-anak, hiburan keluarga, sampai acara rohani. Nah, lengkap banget kan? Next Parabola ini sendiri merupakan TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola yang nggak makan banyak tempat. Hanya seukuran piring, cuma 45 cm aja. Dan Next Parabola juga dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan kualitas gambar super jernih, high definition quality. Dan yang lebih mantap lagi, Next Parabola juga menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 di Qatar, live dan eksklusif. Semua 64 pertandingan yang ada. Nah, paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa Anda beli sekarang nih. Lagi ada promo diskon Rp50.000 dan free package basic ya, free package basic sampai dengan 31 Desember 2022. Semua paket ini bisa dibeli di official online store Next Parabola, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Dan gue harus punya ya. Lo ya dong. Karena gue harus nonton. Lo gila lo nyari makan dari bola. Exactly. Nggak langganan kebangetan Coach. Berangkat nggak nih? Nggak. I've too many job di sini. Pandit. Karena gue dengar harga hotel mahal banget ya. Penginapan kecil mahal dan sold out. Sold out. Di tenda-tenda aja udah mahal banget. Sold out, dan pesawatnya juga gue baru dengar tadi ada temen gue yang mau berangkat itu sampai ke tiket bisnis biasa aja itu sampai 100-an. Crazy. Dan untuk pertama, ya terus. Tapi untuk gue sih kalau mau gue sarankan kalau seandainya mau ke Qatar mending nunggu pas perempat final. Udah Atau perempat final. Sebagian grup stage sudah pulang. Ya, jadi kalah-kalah udah pulang. At least lebih banyak hotel available dan harganya lebih murah. Karena kalau lu mau berangkat sekarang pas grup stage ya crazy. Ya. I'm not gonna do that. Gue dapat sponsor. Jadi bukan menang taruhan lagi. Enggak. Enggak, kalau ini enggak taruhan. Lo kalau taruhan menang tapi nebak juara suka meleset Coach. Enggak. Beda ya? Enggak suka meleset. Sering bener cuman pas dibahas pas gue salah aja. Jadi gue itu mau disponsorin sama DPI untuk ke Qatar, tapi gue tolak. Gue tolak karena duitnya lebih gede di sini. Karena duitnya lebih gede di sini. Ada loh orang profesi jadi pandit, kerja cuma nonton ngoceh gitu Coach. Ya, that's what I do. Nonton ngoceh. Iya. Orang nggak suka sama dia blok. Enak banget itu. Punya banyak domba. Di Amerika kan ada nemuin loh domba-domba. Di Montreal sama New York ada. Itu Domba Just Talk itu internasional ya. Bukan di sini aja. Oke, itulah apa siaran kami Road to Qatar 66 ya, karena ini kita yang membuat dan masih ada 2 grup lagi demikian yang belum kita bahas ya. Grup G dan grup H. Jangan lupa akhir November kita Piala Dunia akan mulai bergulir sampai tanggal final 18 Desember. Ada 64 pertandingan. Ya 64 pertandingan dengan Next Parabola Anda bisa tonton semua.
Jadi nggak mahal lah sebenarnya ya Coach ya. Enggak lah, ini murah banget. Dan apalagi kualitas HD ya. High definition. Itu yang penting karena kita nonton pengen kualitas yang bagus. Dan bisa dimanapun. Ya, betul. Bisa dimana. Oke, kita tutup siaran kita dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya untuk membahas grup G minggu depan. Dan jangan lupa untuk terus menonton Just Haye reguler karena Coach sudah di sini. Kemarin ya dia liburan. Ada yang nanya kok tetap siaran gitu. Itu udah kita rekam. Alhamdulillah yang nonton masih sangat banyak ya. Dan kita berdoa sekali lagi masih dalam musibah yang terjadi di pertandingan sepak bola Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Kita berharap yang terbaik. Semoga sepak bola kita makin belajar. Seluruh masyarakat sepak bola. Tidak cuma pengurus, panpel, kemudian aparat keamanan dan penonton, pencinta itu juga penting Coach ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi ini kerja kita bareng-bareng. Ya, bye, kita jumpa minggu depan.